Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7 semua. Kita kembali lagi di video pembelajaran IPA kelas 7 ya. Nah, terakhir kita sudah belajar tentang organel-organel yang ada di dalam sel. Nah, sekarang kita akan naik ke tingkat berikutnya, yaitu kumpulan sel yang disebut dengan jaringan. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jaringan pada hewan dan tumbuhan. Sekelompok sel yang sama struktur dan fungsinya, nah ini akan membentuk yang namanya jaringan. Jaringan pada hewan itu beda dengan jaringan pada tumbuhan. Nah, di sini kita akan pelajari nih, bedanya apa sih? Pertama, kita akan coba pelajari dulu jaringan pada hewan. Pada hewan tingkat tinggi, sel-selnya ini terorganisasi menjadi 4 macam jaringan. Ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Nah, ini kita coba pelajari satu persatu ya. Pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel ini adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel dan terletak paling luar dari suatu organ atau tubuh. Sel dari jaringan epitel ini disebut dengan sel epitel yang berkelompok saling merapat satu sama lain. Sel ini menunjukkan bentuk beragam, bergantung pada letak dan fungsinya. Nah, bentuknya ada yang pipih, ada yang kubus, ada yang bentuk seperti tabung, dan segala macam. Nah, coba kamu lihat gambar berikut. Nah, ini adalah berbagai macam jaringan epitel. Ada yang berbentuk silindris dan bersilia. Bersilia itu berarti berbulu, ya berambut. Terus ada yang berbentuk pipih berlapis, ada yang bentuknya kubus selapis, ada yang pipih selapis, ada yang silindris berlapis, ada yang silindris berlapis. Nah, sekarang bagaimana dengan fungsinya? Jadi jaringan epitel ini memiliki fungsi yang pertama sebagai jaringan pelindung, yaitu untuk melindungi bagian paling luar tubuh hewan dari kerusakan, masuknya mikroorganisme patogenik atau penyebab penyakit, dan juga kekeringan. Kedua, menghasilkan cairan atau sekret yang membantu metabolisme seperti pada jaringan epitel di lapisan luar lambung. Ketiga, pada kulit, sel epitel ini berperan sebagai tempat lewatnya zat sisa metabolisme berupa keringat. Nah, terakhir, jaringan epitel ini berperan dalam membantu penyerapan sari-sari makanan hasil pencernaan, khususnya yang terdapat pada usus halus. Nah, itu tentang jaringan epitel. Sekarang kita masuk ke jaringan berikutnya, yaitu jaringan otot. Jaringan otot ini dapat kita temukan di setiap bagian tubuh yang dapat bergerak. Jaringan otot berfungsi dalam proses pergerakan beberapa bagian tubuh. Nah, gerak organ jantung yang berkontraksi dan relaksasi secara teratur disebabkan oleh otot. Gerak yang dilakukan oleh lambung, usus, dan kantung kemih juga disebabkan oleh otot. Nah, berdasarkan struktur dan fungsinya, ternyata jaringan otot ini terbagi menjadi 3 macam. Ada yang disebut dengan otot lurik atau otot rangka, ada yang disebut dengan otot polos, ada yang disebut dengan otot jantung. Nah, coba lihat perbedaan dari gambar ini. Nah, yang paling kiri itu otot polos, yang tengah otot lurik atau rangka, yang paling kanan itu adalah otot jantung. Kalau dari gambar kan pasti berbeda ya. Nah, coba tuh lihat. Kalau dilihat dari inti sel, kalau otot polos sama otot lurik punya satu inti sel di tiap-tiap ototnya. Tapi kalau otot jantung punya banyak inti sel ya. Nah, sekarang kita coba lihat perbedaan dari mereka bertiga biar lebih mudah pakai tabel. Nah, perbedaan. Kalau dari bentuk, nah, otot lurik bentuknya memanjang, bentuknya silindris dengan ujung-ujungnya tumpul. Coba tuh lihat otot lurik, ujung-ujungnya tumpul kan, nggak ada yang lancip. Nah, punya percabangan dan punya banyak inti sel. Nah, letaknya, kalau otot jantung, dia memanjang juga, berbentuk silindris juga, bercabang juga. Nah, melekat satu sama lain, tapi memiliki banyak inti sel. Nah, kalau otot polos, dia memanjang, tapi berbentuk gelendong dengan ujungnya runcing. Kalau tadi kan otot rangka, ujungnya tumpul. Otot polos ujungnya runcing, tanpa percabangan, dan memiliki satu inti sel saja. Nah, kalau berdasarkan letak,
otot lurik melekat pada rangka, otot jantung berada pada dinding jantung, otot polos berada pada organ dalam tubuh, misalnya dinding jantung dan usus. Nah, sistem kerjanya, kalau otot lurik itu bekerja secara sadar, karena di bawah perintah otak. Jadi kita bisa menggerakkan otot lurik sesuai dengan kemauan kita. Nah, kalau otot jantung bekerja tidak sadar karena tanpa perintah otak. Begitupun dengan otot polos, bekerja tidak sadar karena tanpa perintah otak. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, berikutnya adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini disusun oleh sekelompok sel khusus, yaitu sel saraf atau nama lainnya neuron. Nah, tiap neuron terdiri dari 3 bagian. Coba lihat gambar. Ada yang disebut dengan badan sel atau siton, ya, seperti yang ditunjuk oleh tanda panah. Ada yang disebut dengan dendrit. Ini adalah struktur bercabang yang pendek dan berasal dari badan sel. Ada yang disebut dengan akson atau nama lainnya ekor. Ini adalah struktur tabung memanjang dengan ujung kecil dan tumpul. Nah, neuron terdapat pada otak dan sumsum tulang belakang. Neuron atau sel saraf ini saling tersambung membentuk serabut saraf panjang yang berperan untuk menghantarkan pesan dari bagian tubuh ke bagian lain. Nah, keren kan? Lanjut, jaringan terakhir berarti jaringan ikat. Jaringan ikat ini tersusun oleh sel-sel yang terdapat di dalam medium atau cairan yang bersifat tidak hidup. Berbeda dengan 3 jaringan yang sebelumnya, sel-sel pada jaringan ikat ini terpisah satu sama lain. Nah, celah atau area di antara sel-sel itu akan terisi oleh substansi padat atau cair yang membentuk matriks. Nah, kalau kamu lihat gambar, nah ini ada jaringan ikat longgar kan, ada jaringan ikat padat, dan seterusnya. Nah, berdasarkan struktur dan fungsinya, ternyata ada 3 macam jaringan ikat ya. Ada jaringan ikat sejati, contohnya tendon dan ligamen. Nah tuh pada ligamen tuh jaringan ikat padat. Kemudian ada jaringan tendon tadi ya. Nah, jaringan ini berfungsi menyambung bagian tubuh satu dengan yang lainnya. Terus kedua ada jaringan rangka atau jaringan ikat cair yang terdiri dari darah dan getah bening. Nah, coba lihat gambar tuh ya, ada jaringan lemak, jaringan tulang rawan. Nah, jaringan tulang rawan itu berarti masuknya ke jaringan rangka ya. Jadi jaringan ikat ini terbagi jadi 3, ada jaringan ikat sejati, jaringan rangka, jaringan ikat cair. Jaringan ikat sejati contohnya tadi ligamen. Nah, yang pojok kanan jaringan rangka contohnya tulang rawan ya, yang sebelah kanan. Jaringan ikat cair contohnya terdiri dari darah. Nah, itu di jaringan darah ya. Ada darah, ada getah bening gitu ya. Nah, kalau fungsinya sendiri, jaringan ikat ini sebagai penyambung atau penghubung antar jaringan yang berbeda dalam tubuh dan menyokong bentuk tubuh. Nah, kalau darah sebagai jaringan ikat cair berinteraksi dengan tiap bagian tubuh dan menghantarkan substansi atau molekul-molekul yang dibutuhkan ke seluruh tubuh. Nah, itu tentang jaringan pada hewan. Sekarang kita masuk ke jaringan pada tumbuhan. Secara umum terdapat 2 macam jaringan pada tumbuhan. Ada jaringan meristematik, ada jaringan ikat atau jaringan permanen. Nah, kita bahas satu persatu, oke? Pertama, jaringan meristematik. Ini adalah jaringan yang mengalami pertumbuhan dalam waktu tertentu. Jadi menyebabkan bertambahnya sel-sel baru pada tubuh tumbuhan. Nah, adanya jaringan meristematik ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan, yaitu pertambahan panjang dan lebar pada tubuh tumbuhan. Nah, kalau kamu lihat gambar ya. Nah, ini ada gambar akar ya. Nah, kalau kita lihat, jaringan meristematik terdapat pada area pertumbuhan. Nah, ini adalah pada ujung-ujung akar dan ujung-ujung batang. Nah, penebalan pada batang dan akar tumbuhan juga terjadi karena adanya perkembangan jaringan meristematik yang terjadi ke arah samping pada tubuh tumbuhan. Nah, jadi gambar ini adalah contoh dari ujung akar di mana karena jaringan meristematik, akar akan terus tumbuh dan berkembang, bertambah panjang, bertambah lebar. Nah, kemudian kita masuk ke jaringan permanen ya, jaringan permanen. Nah, jaringan permanen ini berkembang dari jaringan meristematik. Ya, jadi jaringan permanen ini terbagi menjadi 2 ya, tergantung golongannya. Ada yang berdasarkan letak atau asalnya, kemudian ada yang berdasarkan jenis sel yang menyusunnya.
Nah, kalau berdasarkan letak atau asalnya, ini terbagi jadi 3. Ada jaringan dermis, ada jaringan pembuluh, ada jaringan dasar. Sedangkan kalau berdasarkan jenis sel yang menyusunnya, terbagi jadi 2. Jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Nah, kita coba bahas satu persatu ya. Pertama, berdasarkan letak atau asalnya. Ada jaringan dermis, pembuluh, sama dasar. Jaringan dermis, nama lainnya dermal ya, umumnya terletak di lapisan paling luar pada tubuh tumbuhan. Permukaan akar, batang, daun, bunga, dan buah ini adalah bagian-bagian tersusun oleh jaringan dermis. Nah, biasanya disebut juga sebagai epidermis. Jadi, epidermis sama dermis sama aja ya. Fungsinya untuk melindungi tubuh tumbuhan, membantu proses pertukaran gas, mengurangi penguapan air dari permukaan daun, dan berperan dalam proses penyerapan air dan mineral dari dalam tanah. Itu dermis. Kemudian jaringan pembuluh. Nah, kalau kamu lihat, ini disebut juga jaringan penghantar karena kemampuannya menghantarkan air, mineral, dan sari makanan ke berbagai bagian tubuh tumbuhan. Jaringan ini disusun oleh 2 jaringan, yaitu xilem dan flum. Bisa melihat xilem dan flum posisinya di mana? Nah, pergerakan air dan mineral terjadi melalui xilem, sedangkan makanan yang dihasilkan di daun akan dihantarkan ke bagian tubuh yang lain melalui flum. Gitu ya. Nah, terakhir jaringan dasar. Jaringan ini dikenal juga sebagai jaringan pokok yang berperan sebagai jaringan pendukung. Nah, jaringan dasar dapat ditemukan di akar, di batang, di daun, di bunga, dan di buah. Nah, lihat gambar jaringan dasar yang mana? Nah, sudah terlihat ya. Nah, baru kalau berdasarkan jenis sel yang menyusunnya, ini ada jaringan permanen sederhana dan kompleks. Pertama yang sederhana dulu. Kalau jaringan permanen sederhana terbagi menjadi 3 jaringan. Ada parenkim, ada kolenkim, ada sklerenkim. Nah, kalau kamu lihat gambar, parenkim ini tersusun dari sel-sel berdinding tipis. Terdapat di bagian yang lunak pada tubuh tumbuhan dan melakukan beragam fungsi. Pada daun, sel-sel parenkim ini mengandung kloroplas yang berperan dalam proses fotosintesis. Nah, kalau yang tengah ini adalah jaringan kolenkim ya. Jaringan kolenkim, dia tersusun dari sel-sel yang memiliki ketebalan di bagian sudut-sudutnya. Jaringan kolenkim ini mendukung proses pertumbuhan batang dan daun. Baru yang terakhir, ini adalah jaringan sklerenkim yang terdiri dari sel-sel yang berdinding tebal dan tidak mampu lagi melakukan pembelahan. Jadi udah nggak bakal membelah lagi nih jaringannya. Nah, sklerenkim ini berperan dalam memberi kekuatan pada bagian-bagian tertentu tubuh tumbuhan. Gitu ya. Yang terakhir, jaringan permanen kompleks di mana terdiri dari 2 macam, jaringan pembuluh xilem dan flum. Jadi sama seperti jaringan pembuluh ya. Nah, xilem tersusun dari beberapa jenis sel. Salah satunya adalah sel pembuluh yang tadi yang berbentuk tabung dengan dinding sel tebal. Seperti xilem, flum juga tersusun dari beberapa sel yang berbeda. Nah, sel yang paling penting adalah sel pembuluh tapis. Nah, coba lihat gambar ya, sel pembuluh tapis kayak gimana pada flum. Nah, sel ini berbentuk tabung dengan dinding sel bagian ujung-ujungnya saling tersambung satu sama lain. Flum juga memiliki sel tetangga yang menempel pada pembuluh tapis, serta parenkim flum dan serat flum. Gitu ya. Nah, itu tentang jaringan pada hewan dan tumbuhan ya. Semoga paham. Kalau ada yang masih belum paham bisa tanyakan di kolom komentar, oke? Next, kita akan mempelajari tentang organ dan sistem organ ya. Video terakhir nih di bab sistem organisasi kehidupan ya. Satu video lagi menuju bab baru, oke? Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.